Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani dengan NIM A1A325014. Di sini saya akan menjelaskan materi lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Isu energi dan lingkungan hidup. Isu energi dan lingkungan hidup menjadi persoalan global yang melibatkan banyak negara dan kepentingan, terutama dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Perundingan internasional sering mengalami hambatan karena perbedaan kepentingan antar negara maju dan berkembang. Negara berkembang cenderung berhati-hati dalam membuka pasar demi melindungi ekonomi domestik, sedangkan negara maju justru sering enggan berkomitmen mengurangi emisi karena khawatir akan menghambat industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan India menjadi penyumbang utama emisi karena ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di sisi lain, pengurangan emisi dianggap dapat menurunkan laju ekonomi, sehingga muncul fenomena free rider, yaitu negara yang tetap meningkatkan emisi untuk keuntungan ekonomi, sementara negara lain berusaha menekankan emisi. Kemudian, asal-muasal bencana lingkungan. Sebagian besar bencana lingkungan saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, pertanian ladang berpindah, perkebunan sawit, dan industrialisasi. Namun, akar utamanya berkaitan dengan sistem produksi dan organisasi ekonomi global. Menurut Martin Wolf, ekonomi pasar dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem sosialis karena lebih efisien dan responsif. Namun, pandangan ini dikritik karena justru negara-negara kapitalis maju menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Bahkan, negara seperti Cina mengalami peningkatan kerusakan lingkungan setelah mengadopsi sistem pasar. Sumber energi. Indonesia memiliki dua jenis sumber energi utama, yaitu energi fosil dan energi terbarukan. Energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara masih mendominasi, dengan batu bara sebagai cadangan terbesar. Sementara itu, energi terbarukan seperti tenaga air dan panas bumi memiliki potensi besar, namun pemanfaatannya masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada energi fosil, meskipun memiliki alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca yang menahan panas di atmosfer. Gas ini seperti CO2, metana, dan CFC berkontribusi dalam proses ini, dengan CO2 sebagai penyumbang terbesar. Efek rumah kaca sebenarnya penting untuk kehidupan, tetapi jika berlebihan akan menyebabkan perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan ekosistem. Dampak ekonomi dari pemanasan global juga besar, seperti kerugian di sektor pertanian, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga upaya pencegahan menjadi sangat penting. Kebijakan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui berbagai regulasi nasional. Targetnya adalah meningkatkan porsi energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025 dan lebih dari 30% pada tahun 2050. Namun, realisasi target ini masih jauh dari harapan karena pertumbuhan energi terbarukan berjalan dengan lambat dan masih didominasi oleh energi fosil. Selain itu, kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan lingkungan karena masih memberi ruang besar bagi penggunaan batu bara dan energi fosil lainnya. Solusi berbasis energi hijau. Energi hijau merupakan energi yang berasal dari sumber terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomasa yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan energi ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Perkembangan teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan sistem penyimpanan energi membuat energi hijau semakin efisien dan terjangkau. Selain manfaat lingkungan, energi hijau juga memberikan keuntungan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan energi. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan, seperti biaya awal yang tinggi dan kebutuhan kebijakan yang mendukung.